UT-nya, itu dengan ijazah UT-nya, kemudian beliau bisa mengampu di Universitas Malaysia, begitu, Universitas Malaya kalau nggak salah. Kemudian sekarang diminta pulang dan mengampu di Universitas Internasional Islam di Tangerang. Nah, Masya Allah. Jadi dengan ini ya, Mas-mas dan Mbak-mbak semua, kita berikan motivasi, kita coba nanti lakukan riset, kita publish, dan dengan adanya publikasi, misalnya terindeks Scopus, itu salah satu jalan untuk meningkatkan kualifikasi diri, dan mas-mas mbak-mbak juga bisa memperbaiki CV, siapa tahu ada peluang kerja. Insya Allah lulusan UT juga bisa diterima. Nah, seperti di Malaysia juga sudah mengakui lulusan UT. Jadi seperti Pak Dr. Bambang Sumintono ya, semoga menular ke mas-mas dan mbak-mbak semua, insya Allah ya. Insya Allah pada Amin. diskusi hari ini nanti kita coba recall ulang gitu ya, model evaluasi program, relearn saja. Jadi kita coba kaji lagi, kemudian program-program pendidikan dasar nanti yang kita coba bisa angkat ke riset evaluasi program, kaitannya dengan riset-riset yang bisa dilakukan apa. Insya Allah keempat poin ini yang akan kita jadikan satu, kita kupas untuk siang ini. Bapak, Ibu, Mas-mas, Mbak-mbak semua ya, mahasiswa UT dari semua prodi yang mengikuti kegiatan ini yang kami banggakan. Nah, alhamdulillah kalau bahasa Jawa kan kita mengimpikan negara yang gemah ripah loh jinawi ya, atau negara subur makmur gitu ya, kartara harja tanpa inflasi gitu ya. Semua kebutuhan bisa terbeli dengan baik gitu. Dan ini tercipta ketika negara mempunyai sistem yang memudahkan untuk hidup ya gitu. Di antaranya juga sistem pendidikan yang kita harapkan termasuk mbak-mbak, mas-mas melanjutkan di UT ini salah satu untuk meningkatkan kualitas diri dalam rangka menjadi sumber daya manusia yang handal gitu ya. Mas-mas dan mbak-mbak semua, nah, kaitannya dengan pendidikan, ini coba kita lihat ya. Nah, Kabupaten Tanah Tidung. Nah, Tanah Tidung itu di Kalimantan ya. Nah, kami coba unduh dari sana. Nah, di sini dari Tanah Tidung pun setiap kabupaten punya program prioritas kaitannya dengan pendidikan, dan mungkin termasuk juga nanti dilakukan di pendidikan sekolah dasar ya. Seperti misalnya program pemenuhan sarana dan prasarana, gimana gedungnya diperbaiki, kemudian adanya bantuan operasional sekolah, adanya layanan digitalisasi pendidikan, misalnya ya, mulai dari digitalisasi data, digitalisasi perpustakaan, dan seterusnya. Kemudian pembangunan pusat pendidikan, pengembangan kreativitas, pengembangan karir. Nah, kemudian yang masih hangat adalah adanya program literasi numerasi. Mungkin ada sebersit satu ya pertanyaan ya. Program-program yang dilakukan seperti ini, baik di sekolah dasar, sekolah menengah pertama maupun sekolah atas. Nah, tadi yang ada yang dari pendidikan matematika ya, kaitannya dengan program literasi dan program numerasi. Nah, sudahkah program-program ini berhasil dilakukan? Nah, pernah memikirkan enggak? Nah, semacam itu. Jadi kalau misalnya kita terbersit, oh ternyata kita perlu ya melihat program literasi dan numerasi itu untuk di sekolah dasar, untuk di sekolah menengah, dan seterusnya. Berhasil apa enggak ya? Kalau enggak berhasil, apa yang akan kita lakukan? Misalnya, kemudian program layanan pendidikan, digitalisasi layanan pendidikan misalnya. Apakah ketika perpustakaan menjadi didigitalkan, siswa menjadi semakin banyak yang berkunjung. Nah, berkunjung di sini bisa berkunjung dengan apa ya, fisiknya ataupun berkunjung dengan mengunjungi perpustakaan online-nya, misalnya seperti itu. Itu juga perlu kita kaji. Nah, inilah yang nanti kita bisa teliti ya Mas-mas dan Mbak-mbak, kaitannya dengan kita dari hari ke hari mengupayakan sesuatu menjadi lebih baik. Ketika kita mengajar menjadi lebih baik, ketika kita mengelola sesuatu di pendidikan dasar menjadi lebih baik, mengelola perpustakaan di pendidikan dasar menjadi lebih baik, membelajarkan matematika tadi yang ada dari pendidikan matematika menjadi lebih baik. Kecapean kemampuan matematika kaitannya dengan literasi numerasi esok menjadi lebih baik dan seterusnya,
ini merupakan usaha, merupakan suatu upaya yang perlu dilakukan terus-menerus. Nah, dan ini Bapak Ibu, kaitannya dengan hal ini, kalau di mata kuliah ada evaluasi program pendidikan, gitu ya, yang mungkin Mas-Mas dan Mbak-Mbak sudah ambil mata kuliahnya, kita perlu melaksanakannya ya, melaksanakan evaluasi program itu. Seperti tadi ada beberapa gambaran program yang sudah kita sebutkan, kita bisa melihat keberhasilannya dalam rangka meningkatkan kualitas layanan kepada yang perlu dilayani itu untuk waktu-waktu yang mendatang. Sebelum kita melakukan evaluasi program, nah alangkah baiknya kita juga lihat dulu ya beberapa pendekatan jadi yang bisa dilakukan. Kalau ini hanya merangkum dari buku yang tadi ya, semua sudah ada di buku, jadi kita review ulang aja. Ada pendekatan evaluasi berbasis tujuan, berbasis manajemen, dan berbasis consumer ya, atau berbasis pengguna. Nah, ini Mas-Mas Mbak-Mbak nanti bisa memilih salah satu dari pendekatan-pendekatan yang dilakukan itu sesuai dengan programnya ya. Sebagai contoh ini ada yang evaluasi berbasis tujuan. Induknya yang namanya evaluasi berbasis tujuan itu adalah evaluasi dari Tyler gitu ya. Kemudian dari Tyler nanti dikembangkan oleh yang lain, model evaluasi dari Midvessel dan Mikael, kemudian model logis. Nah, itu kaitannya ketika ada program itu peserta itu harapannya selalu berubah ya, berubah ke lebih baik. Gitu. Kemudian ada kubus evaluasi, ada model kesenjangan dari Profus, ini juga sering kita gunakan. Kemudian ada goal free, nah itu kalau menggunakan riset kualitatif itu juga banyak kita gunakan. Kita coba melangkah dari Tyler. Nah, kalau Tyler itu tujuan utama dari program itu apa? Nah, itu kita seperti gambarannya ya, kalau bahasa Jawanya dari Jogja, saya mau sowan Bu Sri Dewi ke UT, ke Pondok Cabe. Nah, kan kita tetapkan tujuan dulu dari Jogja mau ke UT, itu nanti tujuannya pasti di Pondok Cabe, bisa menemui Ibu Dr. Sri Dewi Nirmala. Berarti semua upaya itu kan saya misalnya dari Jogja ke stasiun Tugu, naik kereta, kemudian nanti sampai di stasiun Gambir atau Senen, dari Gambir atau Senen kemudian via Gokar gitu ya ke Pondok Cabe dan seterusnya sampai nanti diyakinkan ada gambar buku di depan yang ada pulpennya gitu ya, itu baru sampai UT. Nah seperti itu kita yakinkan. Nah kalau sudah sampai menemui Bu Sri Dewi Nirmala di UT, nah berarti tujuan sudah tercapai. Jadi semacam itu. Jadi kita definisikan tujuan utamanya dulu. Kemudian nanti ada pernyataan perilaku yang terukur. Sudah naik kereta ke stasiun Senen, habis dari stasiun Senen naik taksi misalnya menuju ke Pondok Cabe, sesampai di Pondok Cabe menemui Ibu Sri Dewi. Nah itu kan sebenarnya perilakunya kan bisa terukur gitu ya. Kemudian kalau misalnya tidak alternatif yang lain, kita juga menemukan situasi ketika mencapai tujuan. Oh, kalau di Pondok Cabe itu ciri-cirinya ini loh. Nah, itu kan situasi ya. Gitu. Kemudian nanti kita kumpulkan data, kemudian juga kita bandingkan data dengan tujuan yang terukur. Yang nomor 6 nanti satu hal yang penting terkait dengan kriteria gitu ya. Kemudian nanti dikembangkan dengan evaluasi modelnya Midvessel dan Mikael gitu ya. Mirip-mirip ya intinya nanti ada tujuan, ada program perilaku, kemudian diobservasi, kemudian di nomor 7 itu ada kriteria, kemudian baru nomor 8 mengembangkan rekomendasi. Monggo mau pakai Tyler, mau pakai Mikael, Midvessel, kemudian bisa Profus gitu ya. Nah, itu dipersilahkan ya. Kalau di Profus ada analisis biayanya. Jadi dengan uang sekian itu harusnya dapat ini. Nah, tetapi ternyata dapat ini. Nah, sesuai dengan kriteria atau enggak. Nah, itu sampai di situ kalau menggunakan pendekatan evaluasi dari Profus. Nah, kemudian ada langkah yang lain yakni ketika menggunakan
Hemon. Nah, kemudian nanti ada model logis. Nah, ini juga terkenal ya, yang model logis. Kalau model Hammond tidak terlalu ya. Yang terkenal juga dari modelnya Scriven, itu bisa digunakan. Ada inputnya gimana, aktivitas yang terkait dengan program apa saja, outputnya gimana, kemudian outcomes-nya gimana. Nah, itu model logis. Kemudian nanti bisa menggunakan juga model Scriven. Jadi ada tujuan, hal-hal yang terjadi baik positif ataupun negatif, kemudian mempertimbangkan tujuan umum yang akan dicapai gitu. Kemudian ini contohnya ya, ini contoh saja. Nah, ketika kita ada pelatihan atau dulu bahasanya penataran guru gitu ya. Biasanya kan ada tujuan meningkatkan kompetensi. Nah, kemudian dari sini ketika kompetensi yang dicapai kaitannya dengan penguasaan materi yang baru ditrainingkan tadi, skornya melebihi 75 misalnya, dan 75% guru sudah berhasil, nah berarti nanti trainingnya itu merupakan training yang berhasil. Sementara kalau belum berhasil, oh ini perlu dihentikan karena biayanya banyak, semacam itu. Atau kalau tidak dihentikan, tetap dilakukan, tetapi ada perbaikan. Nah, itu kaitannya dengan pemanfaatan evaluasi yang berbasis tujuan. Nah, kemudian kekurangan dan kelebihan ya, kalau evaluasi berbasis tujuan ini kekurangannya, nah ini kan memang hanya berorientasi hasil saja ya, kadang kita tidak melihat proses yang terlibat seperti apa. Namun, nah di sini juga ada kelebihan. Nah, kelebihannya itu sederhana. Kemudian kalau di Kalayak itu kan memang yang dilihat cenderung hasilnya. Jadi model evaluasi berbasis tujuan ini lebih mudah diterima oleh Kalayak. Kemudian ada evaluasi yang berbasis manajemen. Nah, ini terkenal sekali, CIPP. Nah, sampai-sampai kalau mahasiswa kami itu banyakkan dominan menggunakan CIPP, konteks, input, proses, dan produk. Ya memang masuk akal, tetapi kita kan ada model yang lain. Jadi jangan hanya CIPP ya kalau nanti mau melakukan evaluasi. Nah, bisa menggunakan misalnya model UKLA. Nah, UKLA dari Alkin. Nah, jadi nanti ada menetapkan kesesuaian dengan wilayah kerja, informasi, menganalisis informasi, kemudian melaporkan data dan membuat keputusan. Itu kalau menggunakan UKLA. Kemudian kalau menggunakan langkah-langkah menggunakan model CIPP, nah kita fokuskan evaluasi, kemudian mengumpulkan informasi dan seterusnya. Nah kalau model UKLA nanti ada beberapa tipenya ya. Sistem assessment, rencana programnya gimana, implementasi programnya gimana, peningkatan programnya gimana, kalau ada sertifikasi ya. Jadi programnya sudah disertifikasi apa belum, oleh siapa. Nah semacam itu jika menggunakan model UKLA gitu ya. Ada asumsi-asumsi, monggo nanti dipertimbangkan. Insya Allah nanti PDF dari PPT ini akan di-share oleh Mas Rio ya, insya Allah ya. Kemudian ini pendekatan evaluasi yang berbasis pengguna, nah, ahli dan juga partisipan. Jadi nanti kita sebenarnya bisa banyak menggunakan evaluasi formatif sumatif ya, gitu. Jadi kalau evaluasi formatif itu dilakukan pas proses program berlangsung, sementara kalau sumatif di akhir program. Kemudian kita juga bisa menggunakan model evaluasi Kirkpatrick. Nah, karena pelatihan itu banyak dilakukan nanti untuk model Kirkpatrick, insya Allah kita bahas tersendiri agak dalam. Kemudian ada evaluasi yang berorientasi pada ahli, kemudian juga berorientasi pada partisipan. Ini kalau model evaluasi sumatif dan formatif itu dikembangkan oleh Scriven ya. Kirkpatrick kita bahas khusus. Kemudian kalau berbasis ahli itu tokohnya itu Eisner. Kemudian tujuannya yakni menyediakan keputusan profesional. Jadi ada kegiatan, kemudian kita judge ya, kita undang ahli. Menurut ahli, program ini berhasil atau enggak. Nah, di situ kita menggunakan evaluasi berorientasi pada ahli. Kemudian kita juga bisa menggunakan orientasi pada partisipan ya. Jadi menurut partisipan, menurut siswa itu
sukses atau enggak. Sebagai contoh misalnya ya, pelatihan bahasa Inggris ya. Pada pelatihan bahasa Inggris itu, nah sebenarnya siswa sendiri kan bisa merefleksi diri ya. Pembelajaran berhasil atau tidak ya ini, atau pelatihan bahasa Inggrisnya berhasil atau tidak. Oh, ternyata semua pesertanya itu bisa ngomong. Semua pesertanya itu percaya diri ketika berkomunikasi. Semua pesertanya memperoleh skor TOEFL yang bagus, misal. Nah, berarti itu kan partisipan puas dengan prestasinya masing-masing gitu ya. Nah, sehingga bisa dikatakan di sini pelatihan bisa berhasil. Nah, itu salah satu contoh ketika kita menggunakan evaluasi menggunakan pendekatan partisipan. Kemudian ada yang lain ya, ini penjelasan saja, model formatif, model sumatif, Kirkpatrick, nah atau Kirkpatrick sering disebut sebagai model evaluasi 4 tahap ya. Kemudian ada evaluasi pada partisipan, ada evaluasi pada berbasis ahli. Nah, ini Kirkpatrick kurang banyak kita lakukan, insya Allah kita bahas khusus. Nah, yang sering disebut juga sebagai evaluasi pelatihan ya model 4 level. Nah, levelnya apa saja? Yang pertama adalah reaksi, kedua pembelajarannya atau proses learningnya, ketiga adalah dampak, keempat hasil. Nah, kita bahas setiap level satu persatu ya. Pada level reaksi ya, apakah peserta itu senang enggak ya dengan trainingnya? Senang enggak dengan trainingnya itu dari sisi fasilitas ya, gitu. Layanannya senang enggak, menyenangkan enggak, kemudian instrukturnya menyenangkan tidak, kemudian nanti makanannya, suasananya, AC-nya dingin enggak, nah itu baru fase reaksi. Kemudian kalau pada fase learning, nah itu proses pembelajarannya itu bisa berhasil enggak? Di sini daya serap misalnya. Nah, konten-konten pada yang dilatihkan itu bisa enggak diserap peserta dengan baik. Nah, itu pada fase learning. Nah, kemudian pada fase level 3-nya, nah itu ada dampak enggak? Misalnya, nah, ketika ada pelatihan guru, nah tidak hanya paham misalnya pelatihan guru terkait dengan problem based learning. Apakah ada dampak ketika guru sampai sekolah bisa menerapkan problem based learning tersebut, gitu ya? Itu pada level 3 impact. Nah, kemudian hasilnya. Nah, apakah training itu mempengaruhi performance? Nah, jadi performance guru menjadi semakin baik, semakin efisien ketika ada pelatihan tersebut. Nah, semacam itu. Nah, itu contoh 4 level ya, 4 level dari ini ya. Sebentar. Ya. Oh, ini kami. Nah, jadi mulai dari level 1 ruangnya nyaman enggak, bagus enggak, panitianya welcome enggak, AC-nya dingin enggak, ruangannya gimana. Nah, itu masuk di level 1. Kemudian level 2, materinya dikuasai peserta dengan baik atau tidak. Nah, kemudian dikuasai dengan baik itu nanti bisa dijabarkan menjadi indikator penguasaan materi ya. Pelatihan itu baik misalnya pengetahuan atau keterampilan gitu. Jadi misalnya kalau pelatihan problem based learning, nah, indikator guru memahami PBL itu apa? Bisa merencanakan, kemudian bisa melaksanakan, bisa melakukan assessment misalnya. Nah, itu poin-poin indikator untuk melakukan pengukuran. Kemudian nanti pada level 3, nah harapannya ada perubahan perilaku. Setelah melakukan pelatihan guru, misalnya pelatihan guru ya ini, guru dapat mengembangkan soal HOTS misalnya. Nah, di situ kemudian ada capaian-capaian tertentu bisa mengembangkan soal HOTS ini seperti ini. Bisa membuat kisi-kisi. Soalnya benar-benar merupakan soal HOTS. Nah, seperti itu. Nah, itu nanti ada kompetensi-kompetensi tertentu yang ingin dicapai itu menjadi indikator perubahan perilaku. Nah, ini contoh untuk pelatihan pembelajaran inovatif nanti mulai dari menyusun usulan, melakukan pembelajaran, sampai melakukan assessment.
Kemudian pada level 3 itu cara mengukur perubahan perilakunya. Nah, itu bisa menggunakan refleksi, bisa melakukan itu ya, melihat perubahan aktivitas pekerjaan dan juga perubahan perilaku jangka panjang gitu ya. Jadi kalau harapannya yang namanya perubahan perilaku hasil assessment bukan hanya sehari 2 hari, tetapi ke depan itu benar-benar mengubah perilaku. Nah, luar biasa ya Kirkpatrick sampai memikirkan sejauh itu. Padahal kadang gitu ya, ketika kita mengikuti pelatihan ya, terus nyanyi. Nah, aku masih seperti yang dulu gitu ya. Jadi artinya kadang-kadang setelah pelatihan atau sebelum pelatihan kadang nggak ada beda. Nah, itu yang dipikirkan pada level 3 ini oleh Kirkpatrick. Nah, harapannya seperti itu tidak terjadi. Jadi semua berharap bahwa setelah pelatihan itu perilaku peserta pelatihan itu berubah menjadi lebih baik. Kemudian pada refleksi gitu ya, salah satu cara untuk melakukan ada perubahan perilaku atau tidak itu ini ya, kita meminta peserta untuk menuliskan RTL atau rencana tindak lanjut. Kemudian kita amati 2 bulan atau 3 bulan setelah pelatihan itu, kita cocokkan ya rencana tindak lanjut yang dilakukan sebelum dan setelah itu berubah tidak gitu ya. Nah, nanti dengan untuk melakukan level 3 evaluasi Kirkpatrick ini, kita bisa menggunakan wawancara, penilaian diri, dan observasi misalnya. Kemudian bisa juga apakah ada kebiasaan yang dilakukan sebelum pelatihan atau sama setelah pelatihan itu ada beda enggak gitu ya. Kita juga bisa menggunakan wawancara dengan atasan dan bawahan 3-6 bulan setelah pelatihan. Gitu. Kemudian kalau perubahan perilaku jangka panjang itu kalau diobservasi 1 tahun, apakah ada dampak pelatihan itu terhadap diri sendiri. Seperti itu contoh kalau kita mau mengamati perubahan perilaku jangka panjang sebagai dampak dari pelatihan. Kemudian pada level 4, nah ini nanti ada mengukur peningkatan hasil, nah jadi peningkatan kinerja, apakah setelah pelatihan itu menjadi lebih efisien, menghasilkan sesuatu lebih banyak, lebih berkualitas, siswa-siswanya menjadi tambah pinter gitu ya, tambah terampil kalau Bapak Ibu guru di sekolah gitu. Itu level 4. Nah, jadi untuk hasil yang bisa diukur, setelah kembali bekerja itu hasilnya apa? Ada kenaikan produksi. Nah, Bu, kami tidak ada produksi karena mengajar ya, berarti peningkatan kualitas. Nah, kualitas peserta didiknya menjadi jauh lebih baik dibandingkan dengan sebelumnya. Kemudian juga adanya penurunan biaya, adanya kenaikan keuntungan. Kemudian bisa kita juga mengukur kinerja sebelum dan setelah pelatihan. Nah, bisa juga nanti ketika itu terkait dengan suatu program yang mengejar profit, mengejar keuntungan, ada nggak beda keuntungan antara sebelum dan setelah kegiatan pelatihan. Nah, itu contoh ketika mengukur level 4. Nah, jadi dilihat dari kurikulum pelatihannya kita bisa melihatnya apa yang akan ditingkatkan dari pelatihan tersebut. Nah, kemudian dari apa yang ditingkatkan tersebut kita bisa melihat variabel apa yang bisa terukur. Nah, itu indikator untuk level 4. Nah, ini sebagai contoh. Nah, Bapak Ibu Kepala Sekolah kan biasanya sering dikirimkan untuk pelatihan manajemen kepemimpinan ya. Nah, apakah ketika sudah pulang dari pelatihan itu bisa mengelola sekolah dengan lebih baik? Apakah kinerja kepemimpinannya menjadi lebih baik? Kemudian membuat prestasi lembaga menjadi lebih baik, gitu ya. Apakah dengan adanya pelatihan itu staf-staf terpengaruh ya? Maksud saya di sini ya terpengaruh ikutan menjadi lebih baik. Nah, semacam itu. Kemudian untuk analisis data ya, kaitannya dengan nanti riset evaluasi, sebelum melakukan riset evaluasi kita memilih dulu pendekatannya. Kalau kita menggunakan data yang berbentuk fenomena,
adanya peningkatan sebelum dan sesudah, kita bisa menggunakan data kualitatif. Bisa juga nanti menggunakan data kuantitatif kalau semuanya hasil pengukuran itu berbentuk bilangan. Nah, bisa juga kita menggunakan mixed method ya, campuran kuantitatif dan kualitatif. Nah, kemudian ini pesan dari Bulia ya. Bulia yang suka membimbing tesis gitu ya, tesis teman-teman ya, kakak-kakak kelas, mas-mas dan mbak-mbak itu mahasiswa tuh kok suka lupa ya kalau dievaluasi itu ada kriteria keberhasilan gitu ya. Jadi tadi kita mau ke Busri di Pondok Cabe itu indikator keberhasilannya adalah ketemu Busri gitu kan. Nah, jadi kadang-kadang itu lupa gitu, hanya menggambarkan yang sudah dilakukan ini itu tetapi tidak melihat kriteria keberhasilan. Ini penting Bapak Ibu, Mas-mas, Mbak-mbak, karena kriteria evaluasi itu kita gunakan untuk membuat justifikasi program kita itu berhasil atau belum. Kalau berhasil, nah itu akan kita rekom ke depan menjadi lebih baik gitu ya. Atau kalau misalnya programnya tidak bagus sekali, malah kita stop aja gitu, nggak usah diperpanjang deh gitu. Ini cuma tidak meningkatkan produktivitas, misal cuma ngabis-ngabisin dana, tidak terlalu banyak kelihatan hasilnya, itu boleh saja. Tetapi untuk bisa ngejudge itu kita harus menentukan dulu kriteria evaluasi, kemudian membandingkan hasil observasi, hasil pengamatan, hasil pengukuran, pokoknya hasil pengumpulan data itu dengan kriteria keberhasilan yang sudah ditentukan. Kemudian gimana Bu cara menentukan keberhasilan program-program? Nah ini Mas-mas dan Mbak-mbak kalau dituliskan di proposal itu bab 2 ya gitu. Kalau untuk di modul sekitar tengah-tengah ya. Jadi kita bisa menentukan keberhasilan capaian program itu bisa berdasarkan teori atau kebijakan, bisa berdasarkan panduan, misalnya ada cuklak, cuknis gitu ya, atau kita bisa menentukan berdasarkan rasional programnya. Nah, kita bahas satu persatu ya. Ketika kita mau menentukan kriteria berdasarkan teori atau kebijakan, nah kita telah dulu teori-teori kebijakan yang mendasari program. Dari situ, setelah kita telah kita buat sintesis keberhasilan program seperti apa. Sebagai contoh, kalau di perundangan, di kebijakan, nah, biasanya kita memakai mastery learning ya. 70%, 75% peserta itu menguasai skill yang dilatihkan, nah semacam itu. Itu kalau menggunakan teori kebijakan atau kebijakan. Bisa juga berdasarkan juklak dan juknis, misalnya pelaksanaan asesmen nasional. Asesmen nasional dilakukan dengan komputer. Komputer speknya ini, ada sekian kursi gitu ya. Dalam satu ruang hanya ada 20 kursi. Setiap 20 orang diawasi oleh satu orang. Nah, satu orang pengawas. Beberapa pengawas dikomando oleh proktor biar lebih mudah. Dan seterusnya. Nah, itu kita peroleh dari juklak dan juknis. Kemudian kita buat sintesis. Nah, kalau program itu berhasil seperti ini. Nah, atau program berhasil jika sesuai dengan panduan seperti ini. Kalau tidak sesuai ya nanti kita bisa membuat presentasenya apakah berhasil full atau berhasil sebagian. Seperti itu ya. Kemudian kita juga bisa menentukan keberhasilan berdasarkan logika program. Jadi program berhasil seperti apa itu kita definisikan berdasarkan landasan berpikir yang logis, berbagai alasan, atau dengan menggunakan focus group discussion. Nah, kemudian baru kita buat justifikasi. Misalnya berhasil jika semua siswa yang SD memperoleh atau melanjutkan studinya. Nah, itu program itu ya kaitannya dengan kelanjutan studi atau pendidikan dasar khususnya. Pendidikan dasar 9 tahun. Nah, itu bisa kita jadikan ini ya, pertimbangan. Kemudian ketika tadi sudah menentukan kriteria, jangan lupa nanti ketika akan ke lapangan, nah kita juga perlu menyusun instrumen. Nah,
instrumen bisa kita lakukan. Nah, kalau nanti evaluasinya berbasis tujuan atau berbasis yang lain, kita tentukan poin-poin indikator ketercapaian tujuannya. Tujuan tercapai itu jika seperti apa? Mohon izin, mohon maaf. Nah, jadi di sini indikator ketercapaian tujuan itu bisa kita buat pointer-pointer. Kemudian jika perlu bisa kita lebih spesifikkan lagi menjadi subindikator. Sebagai contoh, tujuan ya, meningkatkan kemampuan pembelajaran inovatif misalnya. Pelatihan pembelajaran inovatif ya. Indikatornya mampu menyusun rencana, bisa melakukan pembelajaran atau prosesnya, bisa melakukan asesmennya. Nah, nanti jika ini bisa kita jadikan subindikator. Nah, ini merencanakan pengadaan barang itu kemarin kaitannya dengan pelatihan itu ya untuk tata usaha, teman-teman tata usaha misalnya. Kemudian kita juga bisa melengkapi gitu ya data kuantitatif dengan data kualitatif. Jadi nanti ketika pada proses merencanakan itu ada kendalanya gimana? Pas proses pelatihannya, pas proses perubahan yang dilakukan seperti apa, seperti itu. Kemudian untuk analisis datanya, nah jadi analisis datanya misalnya nanti dengan pendekatannya ya bisa kuantitatif, kualitatif atau mix. Itu tergantung dari tujuan riset evaluasi yang akan dilakukan seperti apa gitu. Untuk riset yang dengan menggunakan pendekatan kualitatif, nah bisa macam-macam ya, Bogdan and Vigeland, Miles and Haberman gitu, atau kalau ini orang Jerman ya, Miles and Huberman ya. Kemudian Creswell, kemudian mereduksi data, klasifikasi dan penyimpulan misalnya. Kemudian kaitannya dengan keberhasilan program ya. Nanti kalau sudah dibandingkan dengan kriteria, jika sudah bagus dilanjutkan. Kemudian ada juga bisa nanti dilanjutkan dengan beberapa revisi ya di beberapa poin. Kemudian bisa juga nanti menghentikan ya, program dihentikan ya. Kemudian ini untuk pendidikan dasarnya, monggo nanti yang teman-teman dari pendidikan matematika bisa menyesuaikan ya. Ini ada link ketika di pendidikan dasar itu ada program-program apa saja ya. Nah, sebenarnya tidak harus kita mengevaluasi program-program yang ada di pendidikan dasar. Karena nanti ketika di dinas pendidikan masing-masing di daerah, nah seperti tadi ada contohnya di Tidung tadi ya, di Kabupaten Tidung tadi, itu ada program prioritas kan. Nah, dan tentu setiap kabupaten berbeda. Jadi nanti monggo kalau mau mengangkat judul tesis yang terkait dengan evaluasi program, mencari program dulu yang bisa dilakukan di daerah masing-masing atau sesuai dengan program di kabupaten masing-masing, kemudian kita baru merencanakan evaluasinya. Gitu. Ini sebagai contoh teman-teman, dari sini sebenarnya kita rangkum tetapi kita lengkapi dari macam-macam. Misalnya program pendidikan karakter. Pendidikan karakter itu kan digembur-gemburkan dari sejak tahun 2016 ya, gitu. Tetapi sejak 2016 itu ternyata banyak hal mengalami kendala gitu ya. Dan sebenarnya program pendidikan karakter itu berhasil apa enggak sih? Nah itu kan sebenarnya perlu evaluasi. Kemudian mengevaluasi capaian pembelajaran siswa SD pasca pandemi. Nah, kalau kita kenal teman-teman itu ada istilahnya learning loss gitu ya. Ketika ada learning loss begitu, sebenarnya terjadi enggak ya di tempat kita? Ada juga yang mengaku nih Bapak Ibu guru sekolah dasar ketika sudah 2,5 tahun tidak masuk sekolah untuk bertemu dengan siswanya, ternyata ada siswa kelas 4 atau kelas 5 yang tidak bisa membaca. Benar enggak nih? Nah itu kan perlu evaluasi ya.
Kalau misalnya benar nggak bisa membaca, apa yang perlu dilakukan? Jadi arahnya ke sana. Kemudian kita juga bisa mengevaluasi capaian kemampuan membaca pasca pandemi, bisa mengevaluasi juga pelaksanaan asesmen kompetensi minimum ya. Jadi kalau selama ini Bapak Ibu guru di SD itu pada gundah gitu ya, kaitannya dengan AKM. Nah, apakah dengan AKM ini membebani guru atau membebani siswa atau gimana proses penyiapannya? Apakah semua guru itu memang benar-benar menyiapkan siswanya untuk ikut AKM, baik fisik ataupun mental? Gitu. Kemudian kesiapan gurunya gimana? Jangan-jangan gurunya sendiri belum siap menghadapi AKM. Demikian pula siswanya. Itu bisa kita lakukan evaluasi. Kemudian kalau Bapak Ibu guru yang di SD-nya ada kampus mengajar atau di sekitarnya ada beberapa SD dan di SD itu ada satu kecamatan gitu ya yang ada program kampus mengajarnya. Berhasil enggak ya pelaksanaan kampus mengajar itu gitu. Nah, itu bisa dievaluasi. Nah, kemudian kalau sekarang ganti kurikulum ya, kurikulum ke depan-depan mungkin tidak akan menggunakan kurikulum 2013 lagi, tetapi akan menggunakan kurikulum merdeka. Seberapa siap guru melaksanakan kurikulum merdeka gitu. Kemudian kita juga bisa salah satu komponen masuk ke dalam kurikulum merdeka kaitannya dengan pembelajaran berbasis proyek. Seberapa kesiapan guru untuk melakukan pembelajaran berbasis proyek? Masuk di sini. Seberapa guru siap membelajarkan atau melakukan pembelajaran dengan pendekatan experiential learning. Nah, itu yang sedang disenangi Mas Menteri sekarang. Kemudian evaluasi pelaksanaan pendidikan literasi, evaluasi pelaksanaan pendidikan Pancasila. Nah, kita lagi rame sekarang ya masalah ini, atau lagi hangat program ini dilakukan di sekolah. Jadi siapa tahu ada yang tertarik. Evaluasi pembelajaran seni di sekolah. Kalau Bapak Ibu guru dari kelas rendah ya, ada pembelajaran tematik, evaluasi pelaksanaan pembelajaran tematik di sekolah dasar, evaluasi pelaksanaan ekstrakurikuler ya di SD, titik-titik. Ekstrakulernya macam-macam, bisa pramuka, bisa kegiatan berenang, olahraga. Nah, anak saya dulu ikut ini dokter kecil ya. Jadi pelaksanaan ekstrakurikuler dokter kecil misalnya. Pelaksanaan ekstrakurikuler drum band. Nah, bisa dijadikan itu ya. Kemudian bisa juga mengevaluasi pelaksanaan pembelajaran, misalnya pelaksanaan pembelajaran bahasa Inggris di sekolah dasar. Itu bisa masuk ya, gitu. Kemudian dari sisi manajemen ya, evaluasi pemanfaatan dana BOS, kemudian evaluasi beban kerja guru SD, apakah guru SD itu terlalu terbebani enggak ya kerjanya. Nah, itu perlu dilakukan evaluasi. Evaluasi pemanfaatan waktu guru di sekolah. Nah, guru itu selama di sekolah apa yang dilakukan gitu. Kemudian pengembangan profesi guru. Nah, kalau kita mendengar selentingan Bapak Ibu guru. Nah, itu kalau sudah dari 4A ke 4B itu susah naiknya atau dari 3D ke 4A susah naiknya. Naik pangkat maksudnya. Nah, gimana tuh proses pengembangan profesi gurunya itu kok. Nah, di sini kan perlu evaluasi ya. Kemudian bisa juga gini, ada evaluasi pelaksanaan jam belajar masyarakat. Kalau di Jogja itu ada jam belajar masyarakat itu jam 18 sampai 20.30. Itu tidak boleh menyalakan televisi. Berhasil nggak sebenarnya jam belajar masyarakat itu ya? Program jam belajar masyarakat. Kemudian program pemberian PR. Nah, ternyata ini juga ya, siswa-siswa itu kalau tidak diberi PR, ternyata tidak belajar. Nah, ada meme seperti itu. Nah, benarkah meme itu gitu ya? Nah, kemudian gimana ketika orang tua itu berperan dalam pendidikan dasar? Nah, itu bisa juga membandingkan Indonesia dan beberapa negara yang lain. Nah, kalau
kita itu kan siswa diantar jemput. Nah, sementara di negara lain itu kan siswa nggak diantar jemput. Seperti itu. Nah, kemudian evaluasi pemanfaatan perpustakaan daerah. Kalau di kelas-kelas ada pojok literasi, evaluasi pemanfaatan pojok literasi gitu. Kemudian evaluasi pemanfaatan sarana prasarana sekolah seperti itu. Monggo nanti bisa dipilih. Tidak harus itu, tetapi dicari program-program yang ada di lingkungan masing-masing. Boleh juga di pondok pesantren gitu ya. Atau evaluasi bimbingan kakak kelas dan adik kelas selama di pesantren. Nah, jangan sampai terjadi bully misalnya. Atau evaluasi pelaksanaan pendidikan dasar di pondok pesantren apa, bisa juga diteliti. Nah, dari sini monggo nanti silahkan Mas-Mas Mbak-Mbak memilih salah satu program. Nah, kemudian kalau sudah memilih satu, dicintai sampai akhir, sampai nanti kita benar-benar wisuda ya. Nah, wisudanya saya kira semua di Pondok Cabe ya. Jadi semangat teman-teman bisa terbang ke Jakarta semuanya untuk ikut wisuda secara luring, insya Allah gitu ya. Tetapi tesisnya diselesaikan dulu. Itu dari saya ya, sama satu pesan. Riset yang bagus itu yang selesai dikerjakan ya, gitu. Jadi monggo nanti pokoknya ketika Mas-Mas dan Mbak-Mbak semuanya melakukan riset dengan tesisnya dikerjakan baik-baik sehingga nanti bisa selesai dan bisa ketemu di wisuda di Pondok Cabe ya. Terima kasih. Mohon maaf jika kurang berkenan. Saya stop share, kita lanjutkan dengan tanya jawab. Waktu selanjutnya saya kembalikan kepada Ibu Dr. Sri Dewi. Terima kasih Bu Sri Dewi. Baik, Prof. Terima kasih. Ini paparannya luar biasa, sangat penting sekali.